harus kalian lakukan. Siap dibenci. Ikhlas dibenci oleh sebagian wali santri. Karena apapun yang kita lakukan akan salah. Di mata sebagian wali santri karena berkaitan dengan putra-putrinya. Berkaitan dengan putra-putrinya. Maka harus ikhlas. Santrinya, santriwatinya juga harus ikhlas. Ikhlas dididik, ikhlas diajar. Kalau melanggar nizam, ya harus ikhlas menerima sanksi. Lah, wali santrinya juga harus ikhlas. Anaknya melanggar nizam, ada sanksi di pondok, di asrama yang harus ditegakkan, ya diterima. Jangan lantas melakukan lobby gara-gara kenal dekat dengan guru-gurunya. Ustaz, mohon maaf, anak saya itu pasti tidak sengaja, Ustaz. Mohon maaf, jangan dihukum dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu berarti tidak ikhlas. Semuanya itu harus ikhlas ya. Memondokkan anak semuanya harus ikhlas. Ikhlas berpisah. Ikhlas untuk anaknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Guru-gurunya ikhlas mendidik dan mengajar. Semuanya hanya mengharap ridho Allah. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu berarti ada usaha kita untuk menjernihkan, membeningkan, memurnikan hati. Ikhlas itu beda dengan kholis. Nah, kalau kholis itu artinya murni. Dari kata kholaso, orangnya disebut kholis, murni. Kalau ikhlas dari akhlaso, orangnya disebut mukhlis. Sehingga ada tambahan hamzahnya di depan. Jadi akhlaso. Sifatnya disebut ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Maka fada'allaha mukhlisina lahuddin, kan begitu. Ada tambahan hamzahnya berarti harus ada usaha. Kalau kholis itu murni. Misalkan air ini kholis, murni. Bening, jernih. Tidak ada campurannya. Kemudian kemasukan kotoran. Lah saya berusaha menjernihkan air ini dari kotoran-kotoran tadi. Maka disebut mukhlis. Sehingga ada usaha. Nah panjenengan sudah membondokkan anak tetapi masih sering nangis terus. Kenangan-kenangannya terbayang terus. Nah bagaimana? Maka harus menjadi orang tua yang mukhlis. Usaha, lakukan. Ya, dilawan bagaimana kenangan itu biar tidak menyebabkan kesedihan yang terus-menerus dan berlarut. Ya, harus diusahakan. Dipahami bahwa yang memiliki anak saya yang sesungguhnya adalah Allah. Maka apa hak saya menghalangi anak saya untuk mondok, untuk lebih dekat kepada Rabb-Nya? Karena yang maha memiliki anak saya bukan saya bukan pemiliknya. Saya ini hanya dititipi oleh Allah untuk merawat, untuk mendidik. Nah, maka salah satu pendidikan yang baik sudah ditempuh. Allah beri kesempatan putra-putrinya mondok, maka harus bersyukur. Selain itu doakan. Mudah-mudahan anaknya kerasan, mudah-mudahan anaknya bisa dengan lancar mengikuti pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok maupun di asrama. Nah, setelah itu bismillah berazam kepada Allah untuk mengikhlaskan anak-anaknya dididik, diajar, didekatkan kepada agama, diawasi akhlaknya, kemudian diawasi, dididik pengamalan-pengamalan agamanya secara kafah. Nah, pada akhirnya nanti panjenengan akan nangis bersyukur. Nangis karena syukur anaknya taat kepada Allah. Lebih baik nangis syukur, nangis bahagia karena anak taat kepada Allah dengan mondok, dengan asrama, daripada kita menangis anak tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal sholat, tidak kenal qiraatul Quran, jauh dari jalan Allah meski anak kita di rumah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
Mohon dijelaskan hadis berikut yang artinya para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi.